Salah satunya adalah ketentuan larangan menjual rokok ketengan. Akhirnya, Kepres untuk pelarangan penjualan rokok belakangan ini merupakan hadiah akhir tahun untuk advokasi pengendalian tembakau. Sangat berpengaruh banyak untuk Nah, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang, di mana yang lagi hangat-hangatnya itu udah mengenai masalah larangan beli rokok ketengan. Menurut Jokowi, larangan penjualan rokok eceran bukan hal baru. Bahkan di sejumlah negara penjualan rokok sudah dilarang. Namun di Indonesia baru memulai. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang heran mungkin ya. Kok pemerintah bisa melarang sih pembelian rokok ketengan? Padahal rokok ketengan ini sangat berpengaruh banyak untuk kemajuan ekonomi bagi para pedagang kecil UMKM, di mana pembelian rokok ketengan ini jauh lebih banyak dibandingkan rokok per kotak yang dibeli banyak orang. Karena biasanya orang-orang itu pergi ke warung atau ke tempat makan, kalau tidak punya uang, biasanya mereka akan membeli rokok ketengan seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas kenapa rokok ketengan itu dilarang oleh Presiden Joko Widodo, di mana keputusan itu baru dirilis di tanggal 23 Desember kemarin kalau tidak salah. Nah, salah satu penyebabnya adalah salah satu hasil survei global yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan melibatkan 9.156 koresponden. Dari hasil survei tersebut, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok aktif dewasa sebanyak 8,8 juta orang. Jadi dalam rentang 10 tahun itu, sampai dari tahun 2011 sampai 2021 itu, telah terjadi peningkatan sebanyak 8 juta orang yang menghisap rokok. Juga lumayan banyak ya, kalau 8,8 juta orang itu melebihi jumlah penduduk Singapura kalau tidak salah. Berdasarkan data riset kesehatan Kementerian Kesehatan, jumlah perokok baru berusia remaja naik 10% di 2020. Jadi 10% dari 8,8 juta orang itu didominasi oleh para remaja yang berumur 18 hingga sampai 25 tahun seperti itu. Sementara itu, menurut data Kementerian Kesehatan, penjualan rokok batangan dilarang karena mayoritas pembelinya adalah kalangan remaja. Dan persentasenya terus meningkat dari 9% diperkirakan hingga 15%. Selain itu, hasil survei GATS tadi menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021. Sementara itu, perokok pasif juga tercatat naik menjadi 110 juta orang. Wow. Jadi, kenaikan rokok ini juga terjadi pada penghisap rokok elektrik, yang dimana akibat perokok ini juga terjadi perokok pasif korban naik menjadi 120 juta orang. Padahal kalau kita ketahui bahwa perokok pasif itu jauh lebih berbahaya ketimbang perokok aktif. Jadi mereka yang merokok, kita yang jadi korban seperti itu. Jadi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono mengatakan bahwa tempat-tempat umum itu disinyalir masih menyumbang persentase keterpapasan asap rokok, seperti di restoran, rumah tangga, gedung pemerintahan, tempat kerja, transportasi umum, bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terlihat masih tinggi seperti itu. Jadi perokok itu juga banyak terjadi di tempat-tempat umum. Yang berbahayanya, tempat itu juga banyak orang-orang perokok yang tidak merokok menjadi korban, sehingga mereka menjadi perokok pasif jadinya. Oke.
Nah, temuan lainnya kenapa rokok ketengan ini dilarang oleh pemerintah adalah ternyata rokok ini sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya, itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak boleh, kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak. Saat ini rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja untuk makanan yang bergizi. Dalam paparannya tertera rumah tangga miskin rata-rata mengeluarkan 250 ribuan per bulan untuk rokok. Jadi sebenarnya 250 ribu itu kalau buat penduduk miskin, sebenarnya juga termasuk hal yang sangat besar, di mana 250 ribu itu kalau dibelikan ke susu anak, popok itu bisa mencukupi untuk 1 bulan dan bisa digunakan untuk belanja sayur dengan catatan anak bayinya sudah besar gitu kan. Tapi dari survei GATS tadi ada hal positifnya lagi, di mana keinginan untuk berhenti merokok itu juga sangat tinggi, yaitu sebesar 63,4%. Dan sejumlah 43,8% yang berupaya untuk berhenti merokok. Berarti 63,8% itu mereka masih berhasrat, cuma menginginkan tanpa ada niat untuk berhenti. Dan sejumlah 43,8% itu berupaya agar bisa berhenti dari rokok. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan salah satu penyebab tingginya prevalensi perokok remaja adalah keterpaparan iklan. Berdasarkan hasil survei ini telah terjadi penurunan signifikan dalam memperhatikan iklan sponsor, rokok promosi. Namun, terjadi peningkatan keterpaparan iklan rokok di internet sebesar 10 kali lipat lebih dalam 10 tahun terakhir. Jadi, menurut Wamenkes kita ini, salah satu penyebab orang terpapar merokok itu selain dari orang lain adalah adanya iklan digital. Larang iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi, pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi, penegakan dan penindakan, serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok. Jadi ketika teman-teman membuka suatu website atau video, di sanalah muncul iklan-iklan rokok, di mana iklan rokok ini mempengaruhi niat seseorang untuk merokok. Nah, kita akan bahas ini salah satu dasar hukum. Kenapa penerbit larangan rokok ketengan itu? Ini seiring dengan telah terbitnya keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 dalam Kepres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember 2022 termuat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan mulai tahun depan. Hal ini tercantum dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 yang ditandatangani Presiden pada 23 Desember 2022. Jadi RPP Prakarsa Kementerian Kesehatan ini memuat 7 pokok materi muatan, salah satunya adalah ketentuan larangan menjual rokok ketengan. Jadi dari Kepres Presiden tadi termuat 7 satu halnya itu melarang menjual rokok ketengan dari 7 pokok materi muatan itu. Jadi teman-teman, bagaimana sudah siap untuk berhenti merokok ketengan mungkin? Namun, Pak Presiden Jokowi telah menetapkan untuk menaikkan tarif tembakau
tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10% pada tahun 2023 atau 2024. Jadi kebijakan presiden ini akan berlaku efektif pada mulai tahun depan, tepatnya pada 1 Januari itu mungkin sudah berlaku. Dan ini akan menjadi tahun-tahun berat bagi industri tembakau yang ada di tanah air seperti itu. Jadi Kementerian Keuangan telah menegaskan kenaikan cukai rokok akan membuat harga rokok tidak terjangkau bagi masyarakat dan pada akhirnya konsumsi akan turun. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah, mereka akan menaikkan secara bertahap cukai rokok itu sehingga rokok itu akan sulit dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi peraturannya itu tidak langsung semerta-merta gitu membatasi orang untuk membeli rokok ketengan, tapi caranya pun bertahap pemerintah ini. Jadi rokok ini akan dinaikkan tarifnya perlahan sedikit demi sedikit sehingga orang itu mindsetnya berpikir membeli rokok itu mahal. Tapi kira-kira menurut teman-teman efektif nggak ya, cara seperti itu? Boleh kirim pendapatnya mungkin di bawah kolom komentar nanti. Nah, ini dampak bagi pengusaha atau pedagang kecil. Dengan pelarangan rokok batangan ini belum tentu akan mengurangi perokok secara aktif karenanya ini pasti akan banyak orang menjual rokok batang secara ilegal. Dimana yang seperti yang kita ketahui, para penjual rokok batangan ini banyak didominasi oleh pedagang kecil, warung-warung kecil. Jadi yang membuat saya bingung itu adalah bagaimana nantinya pemerintah bisa mengawasi agar hasilnya ini efektif seperti itu. Jadi apakah pemerintah akan menaruh satpam tiap warung? Kan juga tidak mungkin seperti itu kan. Apalagi para pedagang penjual rokok batangan itu kan banyak didominasi oleh pedagang-pedagang kecil seperti itu. Bahkan jika pemerintah berhasil menertibkan penjual asongan yang hampir mustahil, perokok akan sulit untuk menyerah. Jadi para perokok itu tidak serta-merta menyerah seperti itu. Dimana para perokok juga pasti akan mencari cara untuk menemukan rokok ketengan. Karena salah satu caranya mungkin dari pedagangnya adalah mereka kalau menjual mengecer itu untungnya jauh lebih banyak daripada mereka menjual secara satu kotak itu. Jadi para pedagang pun akan mencari akal agar caranya rokoknya bisa terjual. Jadi hal ini perlu diawasi pemerintah sebenarnya kalau menurut saya. Diawasi intinya bagaimana pedagang-pedagang kecil ini ikut berkontribusi aktif dalam kemajuan program ini. Ini salah satu peneliti Center of Reform on Economic Core Indonesia Yusuf Rendi mengatakan kebijakan larang jual rokok batang ini tak akan ampuh jika hanya berdiri sendiri. Kebijakannya harus dibarengi dengan konsisten kenaikan cukai setiap tahunnya. Jadi keberhasilan program ini sebenarnya juga didominasi bukan artinya harus diikut sertakan oleh pihak-pihak lain seperti dinaikannya cukai rokok. Dan yang lebih pentingnya itu adalah kerjasama dengan para pedagang, karena ujung tombak rokok yang terdistribusikan ke lapangan itulah melalui para pedagang-pedagang kecil ini. Oke, sekian dulu cerita saya tentang larangan rokok kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada masukan, ide atau bantahan bisa komentar di kolom di bawah nanti sehingga itu bisa membantu channel saya terus berkembang. Oke, sekian dulu channel YouTube saya kali ini, cerita yang saya sampaikan hari ini. Semoga berita yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe, like, and share karena kita akan terus, karena dengan bantuan teman-teman kita bisa berkarya dan terus berkembang. Sekian dan terima kasih.